Baiklah, perkenalkan nama saya Tesalonika Sugian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi motivasi belajar. Definisi motivasi dan motivasi belajar. Motivasi adalah rangsangan atau dorongan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan. Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri siswa maupun dari luar yang menimbulkan kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Selanjutnya, materi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk belajar yang berasal dari dalam diri sendiri. Contohnya, kemauan, kesadaran, dan kebiasaan. Jika anak yang ingin juara kelas, maka anak sadar bahwa dia harus belajar dengan giat. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu dorongan dari rangsangan atau nasihat orang lain maupun orang di sekitar yang mempengaruhi untuk belajar. Contohnya, adanya hadiah, adanya hukuman, dan adanya menuri sesuatu. Jika anak ingin dibelikan sepeda, orang tuanya menyuruh ia harus rajin belajar. Jika anak ingin mendapatkan beasiswa, maka anak harus rajin belajar. Itulah beberapa contoh dari faktor internal dan faktor eksternal. Berikut adalah materi jenis-jenis motivasi belajar. Hampir sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Jenis motivasi belajar ini ada dua bagian, yaitu faktor motivasi intrinsik atau motivasi internal, dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri sendiri. Dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang tumbuh dari luar diri individu. Contoh dari motivasi eksternal ini adalah keluarga, teman, lingkungan sekitar, guru, dan lain-lain. Berikut adalah cara meningkatkan motivasi belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar pada anak ada 5. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Contohnya, sering mengaplikasikan game saat pembelajaran agar siswa lebih tertarik. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Yang keempat, menciptakan kompetisi. Maksudnya, guru mengajak siswa agar berlomba-lomba untuk belajar. Yang kelima, dermawan akan pujian. Maksudnya, ketika ada siswa yang memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan, diharapkan guru sering-sering memberikan pujian karena biasanya siswa senang akan pujian. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih telah mau menjadi responden saya. Perkenalkan, saya Tesalonika Sugian dari mahasiswa dari Universitas Jambi. Kalau boleh tahu nih, nama adik siapa? Nama saya Hermalia Putri, Kak. Biasa dipanggil Putri. Baik. Putri suka belajar nggak? Suka, Kak, cuman tergantung pada mata pelajarannya. Mata pelajaran seperti apa yang Putri sukai?
Salah satunya itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. mata pelajaran perhitungan Putri suka nggak? Kurang suka sih Kak. Oh. Apa sih motivasi Putri untuk melakukan kegiatan belajar? Agar bisa mencapai cita-cita saya Kak. Mencapai cita-cita ya. Berarti motivasi yang berasal dari intrinsik, yang berasal dari diri sendiri. Kalau untuk cita-citanya mau jadi apa nih nanti? Jadi guru dong Kak. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Selain cita-cita, apa sih yang memotivasi Putri untuk mau belajar? Untuk mendapatkan nilai yang bagus juga Kak. Mengapa nilai yang bagus ini memotivasi Putri untuk belajar? Ya karena kalau saya mendapatkan nilai yang bagus, saya akan puas dan bangga pada diri saya, dan orang tua saya juga akan bangga kepada saya. Oh, berarti motivasi Putri mau belajar itu berasal dari diri Putri sendiri. Seperti yang Putri katakan tadi, adanya kepuasan setelah mendapatkan nilai yang bagus. Sebelumnya terima kasih Putri telah mau menjadi responden saya dalam wawancara hari ini. Semoga Putri bisa mencapai cita-citanya nantinya.